Rasul merasakan lapar, apakah menyesal? Tidak. Justru Rasul merasakan bahagia. Nah, pertanyaannya, di mana letak kebahagiaan yang ada pada diri Nabi dan Siti Khadijah? Begitu juga dengan para sahabat yang lain. Di mana letak kebahagiaannya? Ternyata letak kebahagiaannya adalah di mana Nabi SAW mendapatkan nikmat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seseorang sudah tertanam dalam hatinya nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepahit apapun, seperih apapun kehidupan yang ia jalani, maka ia yakin di balik pahit yang ia rasakan, dia balik perih yang ia jalani, ada kebahagiaan yang akan Allah siapkan. Di balik nilai takwa yang ada dalam diri seseorang, maka insya Allah ada kebahagiaan yang sudah Allah persiapkan. Oleh karena itu, tentunya sebegitu sangat penting nilai takwa dalam kehidupan kita. Karena dengan takwa kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Dengan nilai takwa kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendampingi dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah hadir dalam kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan yang kita jalani akan senantiasa terbimbing jauh daripada kemaksiatan, jauh daripada perbuatan-perbuatan yang mampu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat bagi orang yang bertakwa. Jangankan yang memang secara logika yang dirasakan oleh manusia ini menyenangkan, yang pahit saja, kalau dasarnya adalah takwa, maka insya Allah ini adalah suatu kebahagiaan tersendiri. Mungkin banyak manusia siap ketika Allah berikan kekayaan, tapi belum tentu banyak manusia yang siap ketika Allah hadirkan kemiskinan. Mungkin banyak manusia siap ketika Allah berikan kebahagiaan, tapi tidak banyak manusia yang siap dan bahagia ketika mendapatkan kemiskinan. Tapi atas dasar takwa, maka apapun yang ia dapatkan, apapun yang ia rasakan, orang yang bertakwa akan senantiasa merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Oleh karena itu, pegang nilai takwa dengan sebenar-benarnya, dalam arti kita berusaha dalam menjalani kehidupan di dunia ini untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha melaksanakan apa-apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperintahkan oleh Allah, dari hal yang paling kecil. Itu yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Kita tahu kita adalah manusia biasa yang tentunya di antara kita tidak terlepas dari yang namanya dosa. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini kecuali Nabi yang tidak pernah berbuat dosa. Dosa yang dilakukan oleh mata, dosa yang dilakukan oleh telinga, dosa yang dilakukan oleh lisan, dan dosa yang dilakukan oleh kaki, dan lain sebagainya. Dari pertama kali mata ini terbuka setelah terpejam di waktu malamnya, dari pertama mata ini terbuka sampai ia beraktivitas 24 jam, di antara kita tidak ada satupun yang mampu menjamin
Apakah mata ini tidak pernah berbuat dosa? Apakah lisan ini tidak pernah berkata-kata yang salah ataupun dosa? Tangan ini tidak ada jaminan satu hari itu tidak pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, mari kita dawamkan untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah melalui istighfar, maka insya Allah mampu menghapus dosa-dosa kita. Istighfar adalah merupakan kebaikan, maka yang harus kita yakini, yang harus kita pahami adalah al-hasanatu yuzhibna sayyi'at, bahwa tiap kebaikan yang kita lakukan akan mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Dimanapun kita berada, berusaha membasahi lisan ini dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka buah daripada memperbanyak istighfar, insya Allah kita akan mampu menjaga organ tubuh kita. Dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun, maka seseorang itu akan menyadari ketika dia berucap istighfar, ketika dia memohon ampun kepada Allah, maka dia akan berusaha untuk tidak melakukan salah dan dosa, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Walaupun kita tahu bahwasanya sebesar apapun dosa yang kita lakukan di hadapan Allah, maka Allah adalah zat yang maha ghafur, Allah adalah zat yang maha pengampun. Tapi ketika dosa yang kita lakukan di hadapan manusia, maka ini adalah merupakan tanggung jawab kita berpribadi. Sebelum kita selesaikan di hadapan manusia, maka dosa ini akan selalu kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu, perbanyak istighfar, kemudian berusaha untuk memperbaiki istighfar. Melalui istighfar, berusaha kita memperbaiki diri kita, memperbaiki lisan kita, memperbaiki pandangan mata kita, memperbaiki pendengaran telinga kita, dan juga berusaha memperbaiki hati kita.